Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosida Nuraini, kelas 12 akuntansi 2 dari SMK Negeri 16 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan materi mengenai praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan perdamaian. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai perlindungan. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum preventif, yaitu hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang bisa diberikan saat sudah terjadi sengketa atau bisa juga telah terjadi pelanggaran. Yang kedua, hukum preventif. Contoh perlindungan preventif yaitu perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah agar untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terdapat dalam peraturan undang-undang dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban. Yang selanjutnya adalah pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Kalian tahu nggak sih mengapa perlindungan dan penegakan hukum itu penting? Yang pertama, dapat mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Yang ketiga, tegaknya keadilan. Lalu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, ada hukum. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, masyarakat. Yang kelima adalah sarana atau fasilitas. Lalu ada peran lembaga penegak hukum. Ada beberapa peran lembaga penegak hukum, tapi yang ingin saya jabarkan ada 3 poin. Yang pertama adalah Kepolisian RI atau Polri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegak hukum memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, Kejaksaan, yaitu menegakkan supremasi hukum, menegakkan HAM, dan memberantas KKN. Yang ketiga ada KPK. KPK melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, peran lembaga penegak hukum. Lalu selanjutnya ada dinamika pelanggaran hukum. Saya akan menyebutkan beberapa contoh dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, melanggar tata tertib sekolah, seperti ini. Yang kedua, adanya melanggar tata tertib lalu lintas. Lalu ada melanggar hukum pidana dan melakukan tindak korupsi. Ada partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, di lingkungan keluarga, adanya menaati perintah orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah, melindungi teman dari perbuatan bullying. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, yaitu menyerahkan pelanggaran hukum kepada pihak polisi. Yang keempat, adanya di lingkungan bangsa dan negara, yaitu menaati rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.